otomatis kan minta pulang. Ketika minta pulang, yang 6 juta, 60 juta tadi ini rugi, hilang seperti itu kan. Modal aja belum pulang, yang malahan hutang banyak, hutang numpuk seperti itu kan. Karena kan untuk magang itu cuma kesempatannya sekali seumur hidup ya. Jadi ketika teman-teman masuk ke Jepang dengan magang, selesaikanlah program magang ini dengan baik. Selesaikanlah program, misalnya program 3 tahun, selesaikanlah 3 tahun. Karena ketika teman-teman berhenti magang, pulang ke Indonesia, nggak bisa masuk ke Jepang dengan magang lagi seperti itu. Udah habis magangnya kan, kemarin udah dikasih kesempatan untuk magang 3 tahun, tetapi nggak berhasil kan. Ya udah, pulang habis. Satu-satunya cara yaitu berangkat. Action, minasan konnichiwa, pao desu. Sebagian dari teman-teman kita yang sudah nyampai di Jepang dengan menggunakan visa magang, ada sebagian dari mereka yang tidak betah, merasa tidak cocok dengan pekerjaannya, merasa pekerjaannya terlalu berat, merasa gajinya tidak cukup, dan lain-lain. Sehingga teman-teman kita yang seperti ini memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi bekerja di Jepang dan memutuskan kontrak dan pulang ke Indonesia. Padahal ada sebagian dari teman-teman kita ini yang baru 2 bulan, 3 bulan nyampe di Jepang lalu minta pulang, seperti itu. Bahkan ada juga salah seorang teman kita yang curhat ke gue, dia itu bahkan baru 1 minggu, 2 minggu di Jepang lalu minta pulang karena merasa beban pekerjaannya terlalu berat, tidak cocok dengan dia, seperti itu. Dan sebagian dari teman-teman kita itu bertanya kepada gue, apakah kita bisa pindah ke Tokutei Gino bang? Tentu saja jawabannya tidak bisa. Walaupun teman-teman itu sudah melengkapi persyaratan, sertifikat skill, sertifikat bahasa, tetapi kalau sekiranya teman-teman tidak menyelesaikan program magang dengan baik, teman-teman tidak bisa ganti ke visa Tokutei Gino. Itulah syarat pindah ke visa Tokutei Gino jika teman-teman berangkat dengan magang. Terus bagaimana dong caranya? Caranya cuma 2, yaitu adalah teman-teman menyelesaikan program magang terlebih dahulu dengan baik. Kalau misalnya teman-teman itu mengambil program magang 3 tahun, ya selesaikanlah program magang 3 tahun terlebih dahulu. Nanti setelah program magangnya selesai, pindah ke Tokutei Gino dengan bidang yang lain, seperti itu. Tetapi kan sebagian dari teman-teman kita sudah tidak sanggup, sudah tidak bisa bertahan lagi. Aku terlalu lemah untuk pekerjaan ini, aku minta pulang, seperti itu ya. Ya, cara kedua yaitu pulang ke Indonesia, bolongin Zario Card, apply lagi job matching ya, job matching, lalu urus dokumen, apply COE, masuk lagi ke Jepang dengan visa Tokutei Gino, seperti itu. Nah, itu cara yang bisa dilakukan. Nah, jadi di sini gue ingin memberikan beberapa referensi buat teman-teman, beberapa pengetahuan bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang dengan visa magang, agar nanti diharapkan teman-teman yang ingin berangkat dengan visa magang ini tidak salah langkah dan tidak meniru teman-teman kita yang sudah jatuh ke lubang yang sama, seperti itu ya, yang mana kebanyakan pola-pola teman-teman kita yang minta pulang di tengah jalan itu sama, polanya sama, patternnya sama, seperti itu. Jadi di sini gue akan memberikan beberapa sedikit masukan agar teman-teman tidak salah langkah, sehingga teman-teman ketika magang itu bisa betah bekerjanya dan bisa menyelesaikan program magang dengan baik. Syukur-syukur kalau misalnya pengen lanjut ke Tokutei Gino itu bisa lancar pindah ke Tokutei Gino, seperti itu ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebagian dari teman-teman kita yang tidak betah ketika menjalankan program magang itu memang banyak sekali faktornya. Kadang merasa gajinya tidak banyak, tidak sesuai ekspektasi, gajinya sedikit, pekerjaannya berat, seperti itu ya. Karena memang ada sebagian teman-teman kita yang kurang informasi tentang pekerjaan di Jepang. Yang namanya pekerjaan kadang memang di Jepang itu berat, seperti itu ya, apalagi kalau sekiranya kita itu berhadapan tidak hanya pada pekerjaan saja, tetapi juga menghadapi musim-musim yang di Jepang. Di Jepang kan ada 4 musim seperti itu, dan musim yang paling sulit itu ada di musim panas dan di musim dingin, seperti itu ya. Nah, jadi di sini gue ingin menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi teman-teman kita ini kenapa dia setelah nyampe Jepang ingin cepat-cepat pulang. Nah, faktor pertama yaitu adalah teman-teman kita yang ingin cepat-cepat pulang itu biasanya adalah orang-orang yang ingin cepat-cepat berangkat ke Jepang tanpa persiapan. Sebagian dari teman-teman kita tentunya, bahkan gue sendiri ya, ingin sekali cepat-cepat berangkat ke Jepang. Cepat-cepat berangkat, nanti sampai di Jepang, terus bekerja, ngumpulin uang dan segala macam, lalu dan seterusnya, seperti itu ya. Itu kebanyakan orang-orang juga berpikiran yang sama seperti itu. Tetapi tentunya tanpa persiapan yang matang, teman-teman akan kesulitan jika
teman-teman berangkat ke Jepang tanpa memiliki kemampuan bahasa. Misalnya, bagi kita yang baru mulai belajar bahasa, tentunya mempelajari bahasa itu cukup sulit seperti itu ya, butuh waktu yang cukup lama. Setidaknya untuk belajar bahasa Jepang dari nol itu butuh waktu 1 tahunan lebih kurang ya, agar teman-teman itu bisa menguasai kemampuan bahasa setara level N4 seperti itu. Nah, jadi sebagian teman-teman kita yang kebelet berangkat, mungkin kadang ada yang mendapatkan referensi LPK ini bisa memberangkatkan dalam waktu 3 bulan, dari kurang waktu 6 bulan seperti itu ya. Ada sebagian teman-teman yang berangkat melalui LPK tersebut, padahal mereka sendiri kurang persiapan. Setelah mereka kurang persiapan, nyampe di Jepang, ternyata pekerjaannya sulit, bahasa tidak dimengerti, akhirnya kan tidak betah karena selalu kena marah, sehingga minta pulang seperti itu ya. Ada juga yang seperti itu. Terus juga beberapa teman-teman yang ingin berangkat cepat itu ada karena masalah ekonomi seperti itu ya. Misalnya, mereka memiliki kodawari untuk memilih job. Misalnya job yang mereka pilih itu adalah job pengolahan makanan misalnya, atau pertanian, atau misalnya building cleaning seperti itu ya. Masuklah ke LPK dengan harapan nanti ketika masuk LPK dan berangkat ke Jepang dengan program magang, nanti dilakukan job matching sesuai dengan keinginan mereka, misalnya pengolahan makanan. Tetapi karena job pengolahan makanan tak kunjung datang seperti itu ya, jadi kan lama-lama semakin lama di LPK kan semakin makan uang, semakin makan biaya seperti itu ya. Nah, jadi sebagian dari teman-teman kita itu ada yang ya udah kita nggak jadi dah ngambil pengolahan makanan karena makin lama di LPK job juga nggak turun-turun, ya udah ambil job yang ada aja. Misalnya ambil job yang berat, misalnya seperti konstruksi atau misalnya job pertanian yang di Gemba seperti itu ya. Tentunya karena takut akan kehabisan uang, karena tidak kelamaan di LPK, mereka pilihlah job yang apa adanya seperti itu ya. Nanti setelah job matching berhasil nyampe di Jepang, ternyata jobnya tidak cocok, kemampuan diri tidak sesuai seperti itu ya. Karena kan job Gemba membutuhkan kemampuan dan kekuatan fisik seperti itu ya. Ternyata fisik juga nggak oke, hasil tidak sanggup terus minta pulang. Itu juga ada seperti itu ya. Nah, terus ya seperti faktor-faktor lainnya, kadang kan di LPK itu kita namanya sistem angkatan. Ketika misalnya anggaplah di LPK itu satu angkatan itu isinya 20 seperti itu ya. Nah, jadi ada teman-teman kita yang punya kodawari tadi yang mereka itu ingin berangkat ke Jepang dengan job pengolahan makanan, dan ternyata job pengolahan makanan tidak kunjung datang, job-job lain muncul seperti itu ya. Jadi sebagian dari teman-teman kita yang mereka itu tidak pilih-pilih job, mereka udah job matching, ngurus dokumen, terus berangkat seperti itu ya. Jadi kan di dalam angkatan itu yang dari awalnya 20 lama-lama kan semakin berkurang karena berangkat ke Jepang. Nah, jadi sebagian teman-teman kita yang merasa tertinggal, mereka tidak mau ditinggalkan oleh teman satu angkatannya. Takutnya nanti kohai masuk, dia satu angkatan dengan kohainya, dia merasa tidak mau seperti itu ya. Apalagi kalau sekiranya si kohai berangkat duluan seperti itu, tentunya tidak mau hal seperti itu terjadi gitu kan, malah diduluin sama kohai. Sehingga si teman-teman kita yang punya kodawari tadi memutuskan ya udah berangkat aja dengan job apa yang ada, yang penting nyampe dulu lah ke Jepang seperti itu ya. Itu problem teman-teman kita seperti itu ya. Dan gue sangat menghargai beberapa teman-teman kita yang punya kodawari seperti itu, karena mereka lebih konsisten dengan apa yang mereka inginkan seperti itu kan, dengan harapan nanti setelah nyampe di Jepang mereka mendapatkan job yang baik dan yang sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi tentunya untuk magang tidak semudah itu seperti itu, karena persaingan tadi kan, apalagi kalau ditinggalkan oleh kohai, ditinggalkan oleh senpai seperti itu ya, atau masalah-masalah keuangan lainnya, tentunya itu menjadi problem seperti itu. Nah, masalah selanjutnya yaitu adalah teman-teman kita ini tidak meriset, tidak meneliti job yang mereka ambil seperti itu. Misalnya, mereka ingin mengambil job pertanian misalnya, atau ingin job yang berat-berat, karena kan biasanya gajinya besar seperti itu ya, kayak konstruksi kan gajinya besar seperti itu. Mereka hanya tergiur dengan gaji misalnya seperti itu ya, atau mereka hanya tergiur dengan cepat berangkat. Kalau misalnya ambil job konstruksi, cepat berangkat, mengambil job kaigo, cepat berangkat misalnya seperti itu, karena kan permintaannya banyak seperti itu ya. Nah, kelemahan teman-teman kita itu mereka tidak riset. Di mana sih letak kesulitan di job-job tersebut, apa sih kelemahannya, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya seperti itu ya. Mereka kurang riset, sehingga ketika mereka berhasil, wah saya sudah berhasil berangkat ke Jepang dengan cepat, akhirnya sampai di Jepang. Nah, ternyata saat nyampe di Jepang karena kurang riset, ternyata job yang mereka pilih itu ternyata di luar ekspektasi, ternyata di luar dugaan, ternyata lebih berat daripada yang dipikirkan. Seperti yang gue bilang tadi, job-job luar itu, job-job outdoor itu ya teman-teman, itu kitsui, tahen banget. Apalagi musim panas ya teman-teman, lihat orang-orang yang bekerja di Gemba itu musim panas di pertanian, itu bahkan ada yang bisa sampai kena serangan panas, ada yang pingsan, ada yang
pusing seperti itu ya. Ada bahkan orang-orang Jepang itu bisa sampai meninggal karena serangan musim panas. Mereka kurang riset seperti itu sehingga mereka merasa, wah ternyata job ini tidak cocok bagi saya. Jadi gue putuskan untuk pulang aja lah, nanti ulang lagi dari Tokutei Gino seperti itu kan, dari Indonesia dengan visa Tokutei Gino. Tentunya hal tersebut membuat teman-teman kita ini rugi seperti itu. Begitu pula dengan teman-teman kita yang merasa ketika dia masuk LPK dan belajar terlalu lama di LPK tersebut, buang-buang uang di LPK ya, karena semakin lama belajar di LPK kan semakin banyak uang yang harus dikeluarkan untuk biaya bulanan, kan banyak juga pengeluaran, sehingga mereka memutuskan untuk ya udah ambil job yang ada aja dulu, cepat berangkat sehingga nanti kita bisa menekan biaya LPK seperti itu kan. Nah ternyata setelah nyampe di Jepang, ternyata jobnya tidak cocok, baru 2 minggu masuk Kaisha minta pulang seperti itu kan. Tentunya kerugian yang dialami jauh lebih besar, karena kan ketika teman-teman berangkat dari LPK, selain bayar biaya LPK bulanan, terus bayar biaya keberangkatan, melakukan biaya persiapan untuk berangkat ke Jepang seperti itu ya. Setelah biaya ini mungkin diakumulasikan, mungkin dapat sekitar total 60 jutaan untuk berangkat aja. Terus nyampe di Jepang, ternyata di Jepang nggak bertahan lama, otomatis kan minta pulang. Ketika minta pulang, yang 60 juta tadi ini rugi, hilang seperti itu kan. Modal aja belum pulang, yang malahan hutang banyak, hutang numpuk seperti itu kan, karena kan ada yang minta dana talang, ada yang menjaminkan sertifikat tanahnya ke bank seperti itu ya, sehingga ketika dia nyampe Jepang nggak sanggup, 1 bulan minta pulang, hutang mereka tinggal di Indonesia seperti itu. Kan kalau kita pikir-pikir lebih baik lama di LPK tetapi dapat job yang sesuai ketimbang cepat di LPK tetapi job tidak sesuai lalu minta pulang balik ke negara asal, kan rugi seperti itu. Nah itulah beberapa alasan yang membuat teman-teman kita ini tidak betah di Jepang seperti itu ya, atau minta cepat pulang. Umumnya polanya sama, patternnya sama, yaitu adalah kebelet ingin berangkat ke Jepang atau milih job ngasal saja. Terus misalnya tidak meriset job yang mereka inginkan, yang mereka pilih seperti itu. Itu pola-pola seperti itu sering sekali terjadi. Dia bilang, "Bang, ternyata di Jepang itu lebih berat ya daripada gue pikirkan." Itu banyak sekali yang membilang seperti itu ya teman-teman, apalagi anak-anak yang dapat job konstruksi seperti itu atau job pertanian seperti itu ya, karena tantangannya itu di musim panas itu seperti itu ya. Nah jadi teman-teman pikirkan lagi, kalau sekiranya teman-teman memang ingin job spesifik, misalnya ingin job pengolahan makanan, tunggulah job pengolahan makanan yang ada di LPK tersebut, atau carilah LPK yang mana mereka itu memiliki job order banyak di pengolahan makanan seperti itu ya. Carilah LPK tersebut, riset apakah reputasi LPK-nya bagus seperti itu kan, itu juga penting. Nah terus kalau misalnya teman-teman merasa kelamaan untuk mendapatkan job di LPK, teman-teman sedikit ganbate, carilah sertifikat skill, carilah sertifikat bahasa, lalu ambil visa Tokutei Gino. Nah, kenapa visa Tokutei Gino itu bagus menurut gue? Karena visa Tokutei Gino sekarang itu sudah ada 19 bidang. Yang baru diimplementasikan itu baru 16 bidang ya. Karena kan awalnya Tokutei Gino itu 12 bidang, lalu tambah 4 bidang jadi 16, sekarang direncanakan lagi untuk tambah 3 bidang lagi. Jadi totalnya sudah 19 bidang. Nah, teman-teman memiliki kesempatan untuk memilih satu dari 19 bidang yang tersedia seperti itu. Bisa mau pilih yang mana sesuai dengan passion, sesuai dengan keinginan. Misalnya, mau bekerja di restoran, ambillah ujian ujian restoran. Mau bekerja di hotel, ambillah bidang perhotelan. Mau bekerja di bagian bandara, ambillah bidang aviasi seperti itu. Teman-teman itu bebas memilih job yang sesuai dengan minat dan keinginan teman-teman jika sekiranya berangkat dengan visa Tokutei Gino seperti itu. Kalau sekiranya teman-teman mau sedikit berusaha untuk meningkatkan skill sampai level 4 dan mengikuti ujian skill seperti itu ya, mengikuti ujian SPSS seperti itu. Tinggal sedikit berusaha saja kalau sekiranya job-job yang ada di LPK untuk magang itu terbatas seperti itu ya. Dan setelah teman-teman itu memutuskan mau ngambil job ini, misalnya anggaplah mau mengambil job perhotelan, misal ya. Lalu pikirkan, putuskan. Selanjutnya ketika teman-teman bekerja di job perhotelan ini, selanjutnya mau apa? Mau stay di Jepang lama-lama kah? Atau misalnya mau sampai masa Tokutei Gino-nya habis lalu pulang, lalu membuat usaha? Pikirkan usaha apa yang mau dibikin setelah itu. Skill apa yang bisa diambil dari hotel tersebut. Atau misalnya restoran, mengambil ilmu yang ada di restoran. Nanti mungkin barangkali di kemudian hari teman-teman itu membuka restoran sendiri. Restoran Jepang, yang mana nanti restoran tersebut teman-teman bisa kelola karena sudah memiliki pengalaman yang baik di restoran Jepang seperti itu kan ada. Jadi teman-teman pikirkan apa sih yang sebaiknya teman-teman lakukan dari pemilihan job tersebut. Kalau memilih job ini ke depannya mau seperti apa? Kalau memilih job ini ke depannya mau seperti apa? Tentunya itu harus dipikirkan seperti itu ya. Nah, jadi
Lebih kurang seperti itu sih pola-pola yang sering terjadi ya bagi teman-teman yang merasa dia itu tidak cocok ketika sudah nyampe di Jepang dan merasa di Jepang itu dengan visa magang itu sulit seperti itu ya. Kebanyakan kesalahan mereka itu kebelet berangkat cepat-cepat, kebelet ingin cepat-cepat berangkat ke Jepang, terus juga kurang riset job seperti itu ya. Perlu teman-teman ketahui, untuk magang itu cuma kesempatannya sekali seumur hidup ya. Jadi ketika teman-teman masuk ke Jepang dengan magang, selesaikanlah program magang ini dengan baik. Selesaikanlah program, misalnya program 3 tahun, selesaikanlah 3 tahun. Karena ketika teman-teman berhenti magang, pulang ke Indonesia, nggak bisa masuk ke Jepang dengan magang lagi seperti itu. Udah habis magangnya kan, kemarin udah dikasih kesempatan untuk magang 3 tahun, tetapi nggak berhasil kan? Ya udah, pulang habis. Satu-satunya cara yaitu berangkat dengan visa Tekutei Gino seperti itu ya, yaitu lengkapi sertifikat skill, lengkapi sertifikat bahasa, apply job. Kan sekarang problemnya itu apply job. Job matching di Indonesia itu sulit seperti itu ya. Kenapa sulit? Ya nanti kita bahas di video selanjutnya, di video lain. Kenapa sih job matching di Indonesia itu sulit untuk Tekutei Gino seperti itu ya. Nah, jadi itulah problem-problem yang terjadi. Ya, jadi gue sarankan riset dulu job yang ingin teman-teman ambil. Ini tidak hanya untuk teman-teman magang saja, tetapi Tekutei Gino. Tujuannya apa? Supaya ketika teman-teman datang dengan visa Tekutei Gino itu nggak jadi kutu loncat, pindah job sini, pindah job sini, pindah job sini. Alhasil nanti setiap tahun pindah bidang nggak bisa pindah ke Tekutei Gino Nigo seperti itu kan problem juga. Nah, gue juga udah pernah ngebahas di video sebelumnya ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih masukan dari gue ya bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang khususnya dengan magang, agar tidak salah pilih job dan agar tidak masuk ke lubang yang sama seperti senpai-senpai kita yang sudah gagal di permagangan mereka seperti itu. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.